Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, kita sebelum mulai harus ciri khas dulu Bandung Kiwari, yaitu memberikan pantun. Es kelapa rasanya seger. Cakep. Pas diminum di siang hari. Cakep. Bulan puasa nggak boleh mager. Mari kita dengar podcast Kiwari. Ya, oke. Ya, alhamdulillah senang sekali pada siang hari ini saya Dr. Irham bisa kembali menyapa sahabat Kiwari dalam acara podcast Kiwari. Kemudian pada siang hari ini juga kita akan bersama-sama membahas tentang topik yang cukup menarik, yaitu efek puasa bagi penderita gagal ginjal. Untuk lebih jelasnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan memberikan materinya pada siang hari ini, yaitu Dr. Yaser, spesialis urologi. Ya, baik dok, mungkin perlu diketahui bahwa Dr. Yaser ini adalah satu-satunya dokter urologi yang ada di RSUD Bandung Kiwari ya dok ya? Saat ini ya. Saat ini. Okay. Nanti pasti bertambah lah seiring dengan makin majunya rumah sakit. Majunya rumah sakit, urologi nggak bisa satu dok? Iya. Oke. Jadi untuk kita mungkin sebelum kita memulai masuk lebih dalam tentang topiknya, efek puasa terhadap gagal ginjal itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok. Pertama-tama sebenarnya gagal ginjal itu apa? Kan kalau kita sebagai manusia gagal nih bangkit lagi nih dok ya. Kalau gagal ginjal sendiri gimana? Bisa bangkit lagi atau enggak sih sebenarnya penyakitnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya gagal ginjal itu pada besarnya dibagi dua. Jadi ada gagal ginjal yang kronik, ada gagal ginjal yang akut. Di mana gagal ginjal yang akut sifatnya reversible. Jadi artinya selalu ada kemungkinan dia untuk balik ke normal kembali. Sedangkan kalau gagal ginjal kronik, dia secara organnya itu irreversible. Jadi artinya dia tidak kembali ke normalnya lagi. Untuk fungsinya seperti Betul, itu. jadi fungsinya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita bicara akut dan kronik, itu juga memacu pada waktu mungkin ya dok ya, waktu untuk kejadian gagal ginjal tersebut ya dok. Jadi ada beberapa faktor ya. Gagal ginjal kronik secara umum dia kadang disebabkan oleh diabetes, hipertensi, kadang infeksi ginjal, asam urat. Paling umum terjadi karena 4 hal itu. Dan itu terjadi bukan dalam suatu waktu tertentu, tapi sebenarnya terjadi perlahan-lahan. Sehingga pada tahapan tertentu menyebabkan nilai ureum kreatinin atau racun ginjalnya ya itu meningkat. Di mana kelainan atau kerusakannya sudah terjadi progres yang lama dan menyebabkan kerusakan secara permanen. Sedangkan kalau yang akut itu lain halnya. Jadi bukan disebabkan karena faktor-faktor tersebut, tapi lebih disebabkan karena faktor yang lain. Misalnya, pada kasus pasien yang dehidrasi berat, pada kasus pasien yang mengalami obstruksi atau hambatan saluran kemih, itu kadang menyebabkan fungsi ginjalnya turun. Namun di saat hidrasinya kembali, atau pasien misalnya dari fase dehidrasi kembali ke fase hidrasi yang baik, fungsi ginjalnya akan membaik pula gitu. Termasuk yang tadi obstruktif itu ya dok ya. Baik yang obstruktif kalau juga misalnya seperti sumbatannya ternyata memang bisa dirilis atau bisa dihilangkan, itu juga akan mengembalikan fungsi ginjalnya dok. Iya ya? benar. Oke. Ini menarik dok, kita masuk sedikit dehidrasi dok. Kalau misalnya kita bicara tentang dehidrasi, yang pasti kekurangan cairan kan dok ya. Nah, kalau untuk kondisi puasa saat ini gimana dok untuk masalah mempengaruhi nggak sih sebenarnya ke fungsi ginjalnya tersebut? Oke. Jadi kita harus bedakan dulu ya. Kita ceritakan pada pasien yang normal atau orang yang normal atau pada pasien yang memang memiliki fungsi gangguan ginjal tertentu. Kalau pada pasien yang normal, dehidrasi yang terjadi di fase puasa kan kurang lebih 12 jam ya puasa di sini. Dengan cuaca yang panasnya juga tidak terlalu panas. Nah, itu sebenarnya tidak menyebabkan efek secara dominan pada fungsi ginjal secara umum. Namun pada pasien-pasien yang pada dasarnya memiliki fungsi atau penurunan fungsi ginjal, tentu akan berefek karena
pada pasien-pasien dengan penurunan ginjal memang ada beberapa levelnya ya. Misalnya secara umum dibagi menjadi 5 level. Di saat dia termasuk level ketiga hingga level keempat, biasanya fungsi ginjal itu memang sudah cukup rendah. Di saat fungsi ginjal cukup rendah, kalau pasien itu masuk ke fase dehidrasi, fungsi ginjalnya akan sangat menurun. Walaupun memang tidak bisa menjadi tolak ukur apakah penurunan fungsi itu akan permanen atau tidak. Jadi pada saat dia berbuka, dia mungkin bisa balik lagi gitu, bisa perbaikan lagi. Cuman kita bisa lihat bahwa fungsi ginjal itu lebih signifikan terjadi pada pasien-pasien dengan level 3 dan level 4 penurunan fungsinya. Sedangkan pada level 1, level 2 dan level 3 awal masih oke. Oke untuk dia berpuasa gitu ya. Iya, betul. Kemudian kan gini dok, kalau misalnya kita bicara sedikit tentang gagal ginjal kan sebenarnya memang pada pasien-pasien gagal ginjal itu mungkin intake cairan itu kan memang ada yang dibatasi ya dok ya gitu. Nah sebenarnya dengan dibatasinya intake cairan itu dan misalnya pasiennya puasa, anggaplah ini yang stage-nya rada berat ya dok, misalnya stage 5 yang dimana dia harus sampai dengan cuci darah seperti itu. Nah itu bagaimana dok? Apakah masih boleh dok untuk berpuasa atau dia disarankan untuk tidak berpuasa dok? Jadi ini hal yang menarik sebenarnya. Jadi pada kasus pasien-pasien dengan stage 5 atau yang kita kenal dengan istilah ESRD, pada pasien-pasien tersebut, dominan pasien tersebut sudah melalui fase kayak cuci darah atau peritoneal dialysis. Di fase-fase tersebut sebenarnya akan jauh lebih aman dalam puasanya ketimbang pasien-pasien dengan level 3 dan level 4. Oh justru lebih aman. Betul, karena mereka ditangani. Jadi pada saat misalnya dalam 1 minggu 2 kali cuci darah, jadi kompleksitas yang terjadi di ginjalnya itu tertangani saat dia cuci darah tersebut. Jadi kondisi perburukan ginjal memang kondisi awalnya sudah tidak baik ya. Cuman pada dasarnya orang-orang yang sudah mengalami atau perburukan ginjal yang membutuhkan cuci darah pada saat puasa sebenarnya jauh lebih aman karena dia tertangani dengan cuci darahnya tersebut gitu, dibandingkan pada pasien dengan level 3B atau level 4 di mana di level tersebut belum masuk ke fase cuci darah tapi fungsi ginjalnya sudah rendah. Terus kemudian nih, ini yang menarik lagi dok menurut saya. Pasien yang stage 5 tadi gagal ginjal dengan butuh hemodialisa atau cuci darah, itu bagaimana dok? Kalau misalnya ternyata waktu cuci darahnya itu di tengah-tengah jamnya puasa, apakah puasanya tetap boleh atau misalnya seperti bagaimana dok? Sebenarnya ini masuk ke ranah agamanya bukan ke ranah kesehatannya sebenarnya. Jadi kalau memang karena masih diperbolehkan sebenarnya dijalankan saja ya puasanya itu karena pada saat pasien dengan cuci darah itu jauh lebih aman sebenarnya. Nah kalau masalah secara hukumnya memang kita nggak bisa lihat, mungkin butuh pakar yang khusus untuk berbicara itu. Namun sejauh yang saya tahu di saat tidak ada cairan yang masuk ke dalam tubuh atau dalam artiannya mengambil input darah sendiri dan dicucikan kembalikan sendiri, saya rasa masih oke, masih aman. Jadi sebenarnya kalau untuk pasien-pasien yang dia memang sudah katakanlah stage 5 untuk gagal ginjalnya, ternyata malah lebih aman ya dok ya? Karena mengikuti prosedur cuci darah tersebut ya. Jadi mungkin untuk sahabat Kiwari yang punya saudara atau misalnya mungkin sedang mengalami fase tersebut gitu, ya jangan takut ya dok ya gitu, bahwa sebenarnya aman untuk dia tetap berpuasa gitu ya dok. Tapi gini dok, untuk aman gitu, tapi ada nggak sih dok persiapan yang harus dilakukan pada pasien-pasien gagal ginjal, baik itu yang katakanlah dia masih fase dini gitu ya, atau dia udah misalnya udah chronic kidney disease-nya gitu. Oke, jadi memang ada evaluasi yang harus dilakukan pada pasien-pasien khususnya ya di stage 3 atau di stage 4. Pasien tersebut membutuhkan monitoring sebenarnya. Jadi saat berpuasa bisa dicek ureum dan kreatininnya, atau cek kreatinin saja ya, tidak apa.
bila terjadi peningkatan 30% dari baseline-nya pasien tersebut, itu menandakan kemampuannya lemah untuk bisa berpuasa sebenarnya. Jadi evaluasi bisa dilakukan dalam seminggu 2 kali pengecekan darah. Ya baik ke lab terdekat atau dimanapun, 2 kali dalam seminggu. Bila ureum atau kreatininnya lebih dari 30% dari baseline-nya, atau selain dari laboratorium kita bisa lihat juga mungkin dari apakah ada sesak nafas atau ada retensi cairan atau cairan nggak bisa keluar, bisa dilihat dari penimbangan berat badan yang naik kurang lebih 2 kg dari berat badan awalnya. Kan rata-rata orang kalau puasa turun ya ketimbang naik. Nah, kalau dia naik berarti air yang harusnya terbuang lewat urin itu nggak terbuang. Jadi dari situ kita tahu oh ini fungsinya ginjalnya tidak capable untuk dia berpuasa. Ya. Selain hal-hal itu juga mungkin dari kadar elektrolitnya ya, kadar elektrolit. Mungkin kalau pada kondisi yang berat bisa terjadi debar jantung yang tidak berirama ya. Atau kadang bisa kejang baik di kaki atau di tempat lainnya. Jadi memang walaupun tergolong aman gitu ya dok ya, tapi tetap ya berarti untuk persiapan puasa sebenarnya lebih baik dikonsultasikan dulu ya dok ya. Gitu. Karena kalau kita bicara pemantauan mungkin kan apalagi nanti ya dok menjelang misalnya waktu lebaran nih dok nih, ini kan yang sangat biasanya krusial apalagi sekarang libur rada panjang nih dok gitu. Terus kemudian kan tadi kata dokter bahwa pemantauan itu bisa 2 kali seminggu gitu. Nah ini bagaimana dok cara mengantisipasi agar masih aman-aman aja gitu. Jadi dia walaupun dengan kondisi nggak bisa kontrol, tapi dia tetap aman gitu menjalankan puasa sampai dengan lebarannya. Berarti kan kita bicara apa tanda-tanda yang mudah terlihat ya. Pertama ya kita lihat dari berat badan tadi untuk mengukur apakah ada cairan yang harusnya terbuang tidak terbuang. Bila naik lebih dari 2 kilo itu berarti flag sign, harus cek ke dokter atau sebagainya. Yang kedua kalau ada sesak nafas, jadi sesak nafas atau merasa lelah yang berlebihan. Ya itu salah satu tanda berarti mungkin tidak kuat, atau evaluasi ulang lah baik ke dokter atau ke tempat klinis yang lain. Jadi kalau udah ada tanda-tanda seperti itu ya udah datang dulu aja untuk berobat baik itu ke IGD atau ke poliklinik ya dok ya untuk sementara. Gini dok ya, kalau kita bicara lagi nih rada ke depan lagi, kan orang-orang itu beberapa orang masih dengan sentimen ya menganggap gagal ginjal itu wah gagal ginjal nih harus dicuci darah. Sebenarnya itu benar nggak sih dok? Kalau misalnya gagal ginjal tuh ujungnya akan selalu cuci darah. Berarti kita harus kembali ke definisi awal. Gagal ginjal yang disebutkan apakah gagal ginjal yang akut atau yang kronik? Memang kalau yang kronik itu yang saya sebutkan tadi dia fasenya irreversible, nggak bisa kembali ke normalnya. Sedangkan pada fase yang akut memang kadang terjadi penurunan fungsi sampai loss, benar-benar harus dicuci darah nih orang. Tapi dia dicuci darah di saat itu saja, jadi setelahnya tidak perlu cuci darah kembali. Jadi memang terjadi gagal ginjal. Misalnya yang tadi saya sebutkan karena dehidrasi misalnya contohnya, karena dehidrasi yang berat ya tentunya. Dengan dehidrasi yang berat itu dapat menyebabkan fungsi ginjalnya sangat menurun sampai dia gagal, dikenal dengan istilah gagal ginjal. Mungkin butuh cuci darah cuman sekali atau 2 kali, setelah itu dia bisa kembali ke normalnya gitu. Jadi untuk gagal ginjal itu sebenarnya tidak selalu berakhir di cuci darah ya dok ya gitu. Ada fase di mana cuci darah itu hanya untuk sebagai pertolongan aja ya. Betul, pertolongan pertama saja ya. Pertamanya, kemudian setelah itu ya dia bisa fungsi ginjalnya bisa kembali normal lagi mungkin ya dok ya gitu. Nah terus dok, kalau untuk gagal ginjal sendiri nih dok, apalagi di tren kita yang ya gaya hidup anggaplah udah nggak kayak dulu mungkin ya, padahal saya juga hidup nggak dulu-dulu amat gitu ya dok. Apakah sekarang gagal ginjal itu bisa mengenai siapa aja atau pada masih tetap kalangan-kalangan tertentu aja, misalnya memang pada lansia-lansia saja gitu, atau mungkin usia-usia muda juga udah bisa kena gagal ginjal? Jadi ini sifatnya sebenarnya selain dari penyakit penyerta, ada habit juga sih yang kadang menyebabkan resiko gagal ginjal itu jadi lebih tinggi.
Misalnya habit seperti minum alkohol, mungkin makanan-makanan tertentu ya, yang sifatnya asam uratnya tinggi atau purinnya tinggi, itu menyebabkan kecenderungan asam urat di darahnya tinggi. Kalau asam urat di darah tinggi, kecenderungan fungsi ginjalnya bakal cenderung turun lebih awal. Dan kita banyak lihat memang di anak-anak yang muda, kalau kita lihat trennya, orang yang kena gagal ginjal nih dari awalnya mungkin yang lebih tua mulai merambah ke yang lebih muda. Memang bukan muda dalam artian anak-anak gitu ya, tapi trennya sudah terlihat mulai merambah ke yang muda. Memang gagal ginjal nih nggak bisa dilihat hanya sepotong dari sana ya. Seperti pada kasus anak-anak, kadang ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan gagal ginjal khusus pada anak juga ada. Jadi selain pola atau gaya hidup, memang ada penyakit-penyakit tertentu ya dok ya, gitu. Mungkin kalau misalnya kita tadi bicara purin, asam urat, bisa menyebabkan terjadinya penurunan fungsi ginjalnya sendiri ya dok ya. Nah sebenarnya kalau untuk makanan nih dok, kan kita ada buka ada sahur ya dok ya gitu. Terus kemudian apa sih sebenarnya makanan yang disarankan dan tidak disarankan mungkin untuk kita supaya ginjal kita tuh tetap terjaga, apalagi pada bulan puasa nih misalnya, dengan ya resiko dehidrasi juga gitu. Apa aja sih dok? Jadi pada basicnya, karena puasa kan menahan makan dan juga minum. Ya, jadi kecenderungan dehidrasinya lebih tinggi. Iya, betul. Jadi pertama tentu minumnya yang harus diukur. Pada orang yang normal minimal 2 liter, ya 2 sampai 2,5 liter. Tapi pada orang-orang yang memiliki fungsi penurunan fungsi ginjal juga disarankan minimal 2 liter. Namun pada pasien atau yang pernah mengalami riwayat batu saluran kemih disarankan 3 liter sehari. Jadi memang per kondisi orang ya. Jadi nggak bisa dilihat nggak bisa dilihat secara jamak, tapi secara umum ya sekitar 2,5 liter. Tinggal dibagi aja, mungkin pas waktu sahur, malamnya, atau pas waktu berbuka diatur gimana caranya minum. Sebenarnya kalau kita lihat minum puasa ini sama seperti kita membalikan malam dan siangnya seakan-akan. Jadi seakan-akan malamnya kan kita puasa, sebenarnya tidur tidak makan dan tidak minum juga. Nah, yang perlu kita pahami di saat kita pada fase hidrasi yang rendah atau fase dehidrasi, itu resiko terjadinya batu sebenarnya lebih tinggi, batu di saluran ginjal itu. Jadi memang diharapkan mungkin pas waktu sahur ya, lebih terutama untuk banyak konsumsi cairan untuk bisa menjaga hidrasi di hari-hari tersebut, dan juga menghindari paparan panas yang terlalu ekstrim, misalnya di luar sangat panas mungkin pakai cover atau yang sebagainya. Nah, untuk makanannya memang pada kondisi orang normal ya tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada saran khusus untuk makanannya, tidak ada. Namun pada pasien-pasien dengan fungsi ginjal yang lemah, memang disarankan untuk menghindari makanan-makanan dengan fosfor atau potasium yang tinggi. Misalnya kayak pisang, duku. Karena kalau meningkat dari kaliumnya atau potasiumnya, itu bisa menyebabkan gangguan dari fungsi jantung dan sebagainya. Nah, justru kalau buah pisang itu nggak boleh dok? Karena dia kaliumnya tinggi. Kalau buah yang disarankan bagusnya apa dok? Kalau misalnya untuk ya kita menjaga agar misalnya ginjal kita tetap aman, atau mungkin pada pasien-pasien yang gagal ginjal? Sebenarnya secara umum buah sih aman ya. Cuman itu buah-buah dengan kandungan kalium yang tinggi. Kalau misalnya kita lihat kayak kelapa juga kaliumnya tinggi itu. Kaliumnya tinggi, pisang, duku. Nah mungkin kalau saran saya ya, misalnya kayak semangka kan dia cairannya jadi buah tapi cairannya lumayan ya banyak, mungkin lebih cocok ya kali untuk zaman puasa. Kalau untuk minum nih dok, ada nggak sih triknya dok, gimana caranya biar orang itu nggak susah gitu? Oh ya saya harus 3 liter nih, atau oh ya saya harus 2,5 nih. Ada nggak triknya dok nih? Gimana caranya ngebagi? Oh ya saya harus minum misalnya buka segini, malam segini,
atau pas sahurnya segimana gitu biar asupan cairannya itu tetap terpenuhi gitu. Ya, pembagian itu nggak ada hal yang khusus ya. Cuman kalau kita bagi kan kurang lebih 2,5 liter itu kalau satu gelas 250 cc kurang lebih butuh hampir 10 gelas sebenarnya, 8 sampai 10 gelas untuk bisa mencapai 2.500 cc ya. Jadi kita bagi aja, misalnya di saat berbuka makan takjilnya sama minum air. Setelah itu mungkin makan malam, kemudian minum air lagi. Kemudian di antara sampai ke sebelum tidur mungkin minum 2 gelas atau 3 gelas gitu. Nah, habis itu baru pas waktu sahurnya. Memang pas waktu sahur itu repotnya kadang nggak biasa ya orang minum banyak di jam itu ya. Jadi kalau saran saya memang sebelum sahur ya minum dulu mungkin supaya makannya mudah. Setelah itu minum kembali setelah selesai makan dan sebelum adzan, dekat sebelum adzan. Ya saya rasa seperti itu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau untuk kita yang lagi berpuasa dan mungkin pasien-pasien gagal ginjal, justru yang penting itu sebenarnya tetap hidrasinya ya dok ya, cairannya ya. Iya. Dibanding misalnya ada yang takut karena saya gagal ginjal gimana nih makanannya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bicara lagi nih dok tentang yang pasien-pasien dengan gagal ginjal gitu. Mungkin tadi udah dibahas sedikit tentang ternyata aman gitu kan. Nah, sebenarnya selain itu ada nggak sih dok benefitnya? Nah, dari pasien dari yang puasa iya itu. Betul, puasa terhadap pasien-pasien gagal ginjal. Ya kalau misalnya untuk mengatur agar cairannya tidak terlalu banyak atau gimana kan itu ya sebelum puasa pun kayak gitu. Iya. Gitu. Ya, untuk benefit ya, secara umum itu memang sulit ya untuk dijelaskan secara rinci sebenarnya. Karena dari hasil beberapa penelitian itu ada kontroversial. Jadi beberapa penelitian ada yang bilang di saat puasa memang di saat bulan kita dengan hidrasi yang rendah tersebut fungsi ginjal cenderung turun. Atau beberapa jurnal bilang tidak ada perubahan ya. Nah, namun 3 bulan setelah itu beberapa jurnal bilang akan ada perbaikan fungsi ginjal. Oke. Nah, namun hal ini dicurigainya bagi penelitian-penelitian tersebut bukan karena dia berhenti puasa, berhenti minumnya, bukan karena dia tidak minum, bukan. Tapi karena mungkin kebiasaan-kebiasaan orang itu di hari tersebut, misalnya makan sesuatu yang nggak harus dimakan, misalnya di hari kan ada orang snack time, ada jadi makan ini makan itu, dimana dia makan jajanan tersebut meningkatkan asam urat dia atau meningkatkan hal-hal yang lain. Nah, karena dia merubah pola itu dalam 1 bulan itu menyebabkan perbaikan di fungsi ginjalnya. Jadi nggak disebutkan sebagai perubahan akibat dehidrasinya, tapi kayaknya perubahan dari hal-hal yang lain yang bermanfaat di saat puasanya tersebut gitu. Mungkin memang tergantung orang ya. Kalau orang memang dari awal kan kita secara umum biasanya jam 9 jam 10 udah pengen ngemil apa gitu. Memang betul. Nah, kadang itu natriumnya tinggi atau apa nyebabin tensi jadi lebih tinggi. Nah, tapi dengan perubahan pola selama sebulan tersebut itu menyebabkan perbaikan sebenarnya secara umum di tubuh kita. Bagi yang benar. Kalau yang tentu nggak benar tetap aja ya dok ya. Oke, sekarang gini dok, kalau misalnya kita bicara dengan diet gitu ya dok ya, kan pasti orang dengan gagal ginjal ini nggak boleh, itu nggak boleh, betul nggak dok? Gitu kan pasti dia kan ada rasa ibaratnya pengen ya. Apalagi kan kalau misalnya kita di Indonesia ini selalu begitu buka takjil, gorengan. Nah kayak gitu. Kalau untuk pasien gagal ginjal sendiri sebenarnya boleh nggak sih dok mesti memakan yang seperti itu gitu? Ya ini terlepas dari gradingnya gagal ginjalnya ya dok ya. Gitu. Jadi kalau untuk penyandang gagal ginjal itu ya sarannya tidak makan yang kalium atau fosfor tinggi sebenarnya ya. Fosfor tinggi itu mungkin seperti daging ayam tuh termasuk salah satu yang fosfornya tinggi ya. Dan juga kayak daleman, kayak
liver, paru. Jadi memang secara umum ya yang dihindari hal-hal tersebut gitu, nggak menyebab. Dan kalau orang sudah mengalami gagal ginjal, protein secara yang tinggi ya, daging-daging yang dengan purin yang tinggi itu juga wajib dihindari gitu. Ya memang nggak bisa dipukul rata ya, kadang orang selalu ada keinginan untuk mencoba ini dan itu. Betul. Ya, namun harus menyadari dengan kondisi yang dialami oleh tubuhnya sendiri untuk menghindari perburukan dalam kondisinya. Ya saya rasa seperti itu aja. Jadi kalau misalnya istilahnya cheating sekali 2 kali boleh mungkin ya dok? Cheating sekali 2 kali. Ya saya nggak nyaran, tapi silakan aja. Tanggung sendiri ya dok ya. Apalagi kan kalau misalnya yang dibaca itu bukan beberapa, tapi pasien penderita gagal ginjal di kita itu kan kebanyakan karena diabetes dan hipertensi mungkin ya dok ya, gitu. Ya mungkin selain kayak misalnya yang tadi yang tinggi fosfor gitu, mungkin ya memang penyakitnya dulu apa ya dok ya yang menyebabkan gagal ginjal basis awalnya. Gitu. Tapi menarik deh soal diabetes itu. Jadi saya sempat baca juga, jadi kalau orang dengan penyandang diabetes di saat dia puasa secara umum tuh tubuh akan menurunkan GFR sebenarnya. Nah, dengan penurunan GFR itu atau apa istilahnya filtrasi darah di ginjal ya. Nah, itu menyebabkan insulin itu lebih cenderung bertahan di dalam tubuhnya. Jadi kalau orang-orang yang biasa minum obat mungkin harus menurunkan dosis untuk menghindari hipoglikemia atau penurunan gula secara drop gula secara berlebih itu. Pada saat puasa. Jadi harus ya adjust lagi atau di apa istilahnya disesuaikan lagi dosis obatnya ke dokter penyakit dalam mungkin ya kalau diabetes. Itu hal yang menarik juga itu. Jadi dengan secara umum katanya bisa turun sampai 25% dosis obatnya untuk penyandang diabetes. Ya, lumayan nih dok. Kalau kayak gitu berarti memang persiapan yang penting itu ya dok ya sebelum puasa. Mungkin kita harus adjust dan juga cek gula darah secara berkala gitu. Ya karena kalau misalnya kita bicara nih ke orang-orang kita, maaf ini dok ya, rata-rata kan daripada preventif banyaknya ya kuratif ya. Iya betul, banyaknya seperti itu kan. Tapi mudah-mudahan nih dok dengan adanya podcast seperti ini kita gitu ya dok ya, bisa memotivasi gitu kan agar orang-orang kita itu ya, terutama sahabat Kiwari ini jangan datang pas sakitnya aja ya, gitu jadi ya dok. Punya concern lebih punya perhatian lebih ya terhadap kesehatan gitu. Karena kita tuh dokter bukan cuman mengobati aja ya dok ya gitu. Kalau mau konsultasi masalah kesehatan misalnya ada yang ibunya atau ayahnya sakit nih, kita harus lebih insecure gitu kan ya dok ya, bahwa kita aman gak nih gitu kan, dan agar yang sakit bisa dirawat juga kan di rumah, jangan sampai yang sakit tambah sakit lagi gara-gara ada orang yang tadinya sehat malah jadi sakit gitu ya dok ya. Oke. Mungkin gini dok, karena durasi juga gitu ya, biar nggak kepanjangan, biar nggak bete juga ditontonnya gitu. Mungkin ada take home message-nya untuk bukan cuma pasien gagal ginjal ya dok ya, untuk sahabat Kiwari juga di rumah nih. Gimana sih caranya agar puasa kita bisa tidak merusak fungsi ginjal kita gitu. Oke, jadi memang secara umum ya fungsi ginjal itu tidak berdampak karena puasa ini secara umum. Dia memang mengalami perubahan-perubahan di dalam tubuh itu. Jadi nggak ada dampak secara khusus sebenarnya. Kecuali pada pasien-pasien yang memang punya penurunan fungsi ginjal tersebut. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang memang sudah punya kelainan dari ginjalnya tersebut atau penurunan fungsinya, pertama harus concern apakah terjadi penambahan berat badan lebih dari 2 kg dalam hari-hari tersebut. Kalau kemudian apakah ada sesak nafas, kemudian kondisi kelemahan yang dirasa lebih parah dari hari-hari biasanya. Kalau mengalami hal tersebut, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter terdekat. Mungkin butuh evaluasi, cek darah dan sebagainya. Dan saya tambahkan sedikit mungkin untuk pasien-pasien
yang memiliki batu ginjal ya. Karena biasanya di fase-fase awal Ramadan itu yang nyeri pinggang karena batu itu meningkat gitu ya. Cuman di fase-fase awal karena kita istilahnya belum stabil ya, masih penyesuaian. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan untuk minumnya minimal 3 liter dalam satu hari. Terus dok, kalau misalnya nih di-spill sedikit dong dok, kayak misalnya ternyata ada yang setelah nonton, saya mau dong konsultasi nih sama dokter Yaser. Kapan nih saya bisa konsultasi sama dokter Yaser? Jadi di Bandung Kiwari sendiri saya berpraktek di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, jam 8 sampai jam 10.30. Ya. Jadi kalau misalnya sahabat Kiwari nih merasa butuh konsultasi gitu ya, baik ada keluhan atau cuman insecure kan, kalau zaman sekarang aku insecure gitu kan, insecure untuk memeriksakan kondisi ginjalnya seperti apa. Sebenarnya urologi bukan ginjal aja dok ya, salurannya juga kan ya dok ya gitu. Boleh langsung saja datang ke RSUD Bandung Kiwari di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dokter Yaser standby di sini. Oke deh. Kalau untuk saat ini sih mungkin kita akhiri aja dok ya untuk podcastnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Jika Anda di rumah atau sahabat Kiwari di rumah yang mungkin ketinggalan tadi join obrolan kita, atau misalnya mau lihat episode-episode sebelumnya ada apa aja sih di podcast Kiwari ini, bisa di follow IG-nya ataupun di subscribe di channel YouTube kita gitu. Kemudian untuk sahabat Kiwari, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi di bulan suci Ramadan ini ya dok ya gitu, agar apa? Agar kita bisa menunaikan ibadah kita sampai dengan dari start sampai dengan finishnya dengan baik ya dok ya. Sehat semua ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk sahabat Kiwari yang sudah setia menyaksikan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam sehat dari Kiwari.